Oke, berjumpa lagi dengan saya Syam dan untuk kali ini saya akan membahas strategi trading menggunakan analisa fundamental. Analisa fundamental adalah analisa yang mengandalkan berita-berita yang sedang terjadi di dunia global yang berpotensi akan berpengaruh untuk menggerakkan pergerakan market atau harga secara signifikan dan secara agresif. Prinsip-prinsip dasar yang harus diketahui untuk menganalisa fundamental diantaranya adalah yang pertama adalah reaksi berantai. Reaksi berantai itu adalah reaksi atau sebuah data yang bisa berpengaruh untuk membuat sebuah butterfly effect atau satu kejadian yang berpengaruh terhadap kejadian-kejadian yang selanjutnya. Dan yang kedua adalah jarak informasi. Jadi jarak perilisan sebuah berita itu juga cukup berpengaruh antara berita yang pertama dan berita kedua dan seterusnya. Semakin dekat jarak perilisan sebuah berita, maka akan semakin besar potensinya untuk berpengaruh menggerakkan pergerakan market secara signifikan. Dan yang ketiga adalah sumber berita atau source-nya. Jadi semakin formal atau semakin resmi sebuah sumber berita, maka akan semakin kredibel dan akan semakin besar potensinya untuk menggerakkan pergerakan harga. Dan yang keempat adalah jenis berita. Jadi kita juga harus mempertimbangkan jenis berita apa yang akan kita gunakan untuk menganalisa fundamental. Karena ada banyak jenis berita. Ada rilis angka, ada speech atau pidato, dan ada juga survei dan yang lainnya. Itu juga harus kita perhatikan karena itu juga akan berpengaruh terhadap market, dampaknya akan seperti apa. Ada beberapa faktor fundamental yang harus diperhatikan karena inilah yang akan menjadi hal yang bisa menyebabkan pergerakan mata uang atau berpotensi untuk berpengaruh menggerakkan mata uang secara signifikan. Oke, yang pertama adalah faktor keuangan. Ada beberapa hal seperti contohnya itu adalah pengangguran, pendapatan, nilai ekspor impor, dan yang lainnya. Yang kedua adalah suku bunga. Jadi besar kecilnya suku bunga itu juga akan berpengaruh terhadap pergerakan mata uangnya. Yang nomor tiga adalah faktor politik dan sosial. Jelas ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan mata uang karena faktor politik dan sosial akan sangat berhubungan dengan perekonomian negara yang bersangkutan. Yang keempat adalah kerusuhan dan bencana atau force majeure. Ini juga pasti sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara yang bersangkutan dan ini juga bisa kita ikuti perkembangan beritanya seperti apa. Dan yang selanjutnya adalah keuntungan analisa fundamental. Yang pertama mudah, yang kedua bisa menentukan pergerakan harga secara global, yang ketiga bisa melihat pergerakan atau potensi ekonomi untuk skala besar atau jangka panjang, yang keempat biasanya memiliki efek jangka pendek atau sesaat dan itu yang sering dimanfaatkan oleh trader untuk memanfaatkan lonjakan harga saat perilisan berita. Dan kelemahan analisa fundamental ini yang pertama adalah tidak bisa menentukan pergerakan harga secara eksak atau lebih tepatnya kita kurang bisa menentukan secara presisi di mana harus entry buy ataupun entry sell hanya menggunakan data fundamental. Yang kedua, memakan waktu yang cukup banyak. Yang ketiga, subjektif atau banyak diintervensi oleh asumsi-asumsi, apalagi asumsi yang keluar atau datang dari berita-berita dari media-media yang besar. Ada beberapa sumber informasi di media sosial yang bisa kita gunakan untuk referensi analisa fundamental seperti Forex Factory, Investing.com, Bloomberg, CNBC, dan yang lainnya. Dan selanjutnya ada beberapa data fundamental atau rilis berita yang harus kita perhatikan jika kita ingin menganalisa atau menggunakan strategi trading menggunakan analisa fundamental. Ada non-farm payroll, ada unemployment change, ada good orders, ada PMI, ada retail sales, ada trade balance, ada treasury national capital, dan yang lainnya. Dan di sini saya akan memberikan tips bagaimana strategi trading menggunakan analisa fundamental. Yang pertama, jangan terlalu fokus dengan data yang sedang dirilis. Tapi kita juga harus tetap mempertimbangkan analisanya secara teknikal. Kita harus juga mempertimbangkan trennya seperti apa, jaraknya seperti apa, ke support ataupun ke resisten, dan kita juga harus memperhatikan juga price actionnya. Yang kedua adalah melihat forecast atau prediksi atau perkiraan. Dan untuk melihat forecast ini, saya menyarankan agar kita melihat dari beberapa sumber atau source. Karena jika kita hanya mengandalkan satu source, kemungkinan untuk akurasinya tinggi itu akan lebih kecil. Dan yang ketiga adalah kita harus memperhatikan bila mana hasil dari sebuah data fundamental itu bertentangan dengan major trendnya atau dengan pergerakan skala besar secara teknikalnya, maka kemungkinan pergerakan harganya itu akan bergerak secara sesaat atau bukan untuk jangka panjang. Yang keempat adalah kita harus memperhatikan rilis beritanya bila mana rilis beritanya itu searah dengan tren secara teknikal, apalagi tren major, maka kemungkinan harga itu akan bergerak dalam skala atau jangka waktu yang panjang. Dan strategi trading fundamental ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama,
trading sebelum news. Jadi bila mana kita mau trading sebelum rilis news, maka kita bisa melakukan yang namanya spekulasi atau melakukan analisa, tapi harus berdasarkan data-data fundamental yang sebelumnya, dan kita juga tetap harus mempertimbangkan secara teknikalnya seperti apa. Kita lihat secara trennya, support dan resistennya, skala besarnya, di time frame yang lebih besar juga kita harus perhatikan agar kita tidak terjebak atau tidak terlalu terseret jauh ketika analisa kita atau pergerakan harga tidak sesuai dengan rilis berita. Yang kedua adalah trading sudah news. Jadi kalau kita mau trading sudah news, kita juga bisa memperhatikan pergerakan harganya. Biasanya bila mana rilis datanya sudah keluar dan pergerakan harganya memang sesuai dengan berita yang dirilis, maka kemungkinan harga bisa breakout di level support atau resistennya. Dan kita tinggal mengikuti arahnya. Tapi kita juga harus tetap mempertimbangkan secara teknikalnya, kita juga harus melihat support dan resistennya, kita juga harus menunggu harga swing atau mengayun dulu, dan kita juga baru ikut atau follow arahnya harga akan kemana. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga bermanfaat untuk strategi trading menggunakan data fundamental. Saya Syam, sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya.